Kalau kamu mencari kata puisi itu satu kata saja kamu harus keluar rumah gitu. Kamu jangan menjadi penulis kamar begitu. Penulis yang hebat adalah pembaca yang lahap gitu kan. Kan gitu kan. Betul ya. Persoalan paradigma begitu kan. Kalau sekarang tuh kan paradigmanya banyak sekali liberal sekali gitu kan. Paradigma liberal dalam pendidikan lah gitu. Pendidikan itu dinilai secara komersil, kemudian kita bayar mahal dan lain sebagainya gitu kan untuk mendapatkan fasilitas gitu. Bagaimana kita bisa menimbulkan pendidikan yang kritis sebetulnya begitu. Selamat datang di podcast KMP pada teman-teman penonton semua yang mau mendengarkan obrolan kita nanti terkait dengan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Podcast kali ini adalah podcast pertama ya dari program kerja KMP, Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diinisiasi oleh teman-teman media dan informasi, dan nantinya kita akan istiqomah membuat konten podcast dan juga tentu dengan beragam narasumber yang tentunya sangat kredibel ya di bidangnya juga, dan juga tema-tema yang akan kita angkat tentunya sangat relate dengan kondisi saat ini. Dan pada kesempatan kali ini suatu kehormatan ya bagi kita bisa bertemu langsung dengan Mas Novan Reni ya. Beliau seorang yang sangat sangat keren dan tentunya punya segudang karya dan punya kapasitas tentunya di bidang studi yang sedang dijalani ini. Untuk lebih kita mengenal siapakah beliau ini, mungkin bisa dikenalkan Mas, nama dan asalnya. Dan ya, nama saya biasa akrab panggil Novan Leani. Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dulunya di mana S1-nya? Akunya dulu di S1 di ini Bang, di IAIN Samarinda dulu. IAIN Samarinda, kemudian sekarang di sini Kalijaga gitu kan. Ya enggak mungkin dong saya bukan di Kalijaga kalau di sini kan. Saya IIS, konsentrasinya di Psikologi Pendidikan Islam. Dulunya S1-nya prodi apa, Bang? Aku dulu prodinya ini Bang, Manajemen Pendidikan Islam dulu, MPI di Tarbiyah dulu ya. Berarti sekarang ngambil di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang di Psikologi Pendidikan. Psikologi Pendidikan Islam. Kenapa memilih prodi itu? Soalnya kan secara apa? Dulu S1-nya di pendidikan. Karena sebetulnya karena pengalaman ngajar sih sebelumnya dulu ya. Pengalaman ngajar, kemudian kalau misalnya di manajemen pendidikan kan aku akuin itu membahas persoalan sistem tuh. Kemudian pas aku terjun ke sekolah begitu, sepertinya ada hal lain yang belum tersentuh gitu persoalan pendidikan. Salah satunya adalah terkait mental dan psikis gitu. Karena aku ngajar tuh di sekolah dasar lah waktu itu. Aku ketemu murid-murid itu yang bermacam-macam lah perbedaannya gitu. Mulai dari itu baru pertama kali aku ngelihat muridku yang ada yang hampir bunuh diri gitu kan, ada yang orang tuanya broken dan lain sebagainya, dan itu jarang terlihat gitu di oleh guru-guru di sana. Dan kemudian aku kayaknya harus mengambil ilmu lain yang kemudian aku bisa masuk ke sana sih sebetulnya. Saya sebenarnya konteks besarnya karena suka ngajar sih sebetulnya. Makanya ngambil psikologi pendidikan gitu supaya lebih menjurus saja. Kalau di MPI juga di pendidikan kan sudah ada mata kuliah yang psikologi gitu kan, psikologi pendidikan, dan aku menjurus ke sana. Interdisiplin lah gitu. Kayak sebetulnya. Kenapa menentukan Jogja sebagai labuhan setelah dari Samarinda gitu? Apa karena Jogja itu istimewa atau Jogja selalu dikaitkan dengan mungkin pusat sentrum keilmuan gitu, apa gimana? Iya, karena itu sih. Kebetulan aku ada soal juga gitu sama dosen gitu kan. Dia pertama disuruh milih gitu. Kamu ingin belajar milih antara dua, Malang atau Jogja gitu kan.
Ya karena aku kebetulan karena suka sama seni gitu kan, Jogja kan kuat banget persoalan budaya itu, kultur atmosfer seninya tuh kuat banget gitu. Dan aku milih Jogja ya kayak sambil menyelam minum air gitu kan. Terus juga karena di sini kampus banyak begitu. Terus mereka dekat, kafe-kafe di mana-mana dan fasilitas buat belajar itu sangat luas sekali, terutama dalam buku-buku gitu. Kalau di kota aku tempatku agak minim sekali buku, dan di sini karena merapat itu terus sering ketemu mahasiswa bisa bertukar pikiran, itu ya menurut aku istimewanya Jogja di situ sih ya. Walaupun orang lain memang ada yang wisata dan lain sebagainya, kalau aku itu sih wisatanya gitu. Orang-orangnya yang oke gitu, banyak orang yang hebat banget lah di sini, banyak belajar lah. Jadi Jogja istimewa bukan hanya katanya siapa itu Pak yang Jogja itu terbuat dari Cinta, rindu dan angkringan gitu. ya, pulang rindu Iya, dan pulang angkringan rindu gitu. dan angkringan. Akan tapi dari versi Mas Novan sendiri itu beda gitu Bapak. Jogja yang sebenarnya istimewa itu karena orang-orangnya, terus kemudian kebudayaan dan seninya itu tinggi gitu ya. Sehingga tertarik untuk selain mengenyam pendidikan di sini juga sambil belajar tentang kebudayaan gitu kan. Mas Novan kayaknya ini juga ya tertarik di kebudayaan, terus kemudian apa juga di sastra juga Bang? Iya, kebetulan aku sering di sastra sih sebetulnya, Lebih ke sastra daripada ke budayaan. hobi. Karena emang dari dulu suka seni kan, dari teater, kemudian macam-macam seni lah. Akhirnya nyantolnya di teks gitu, dunia teks. Karena aku nempelnya di puisi, di penaskahan gitulah. Dulu awalnya bisa apa ya, punya ketertarikan di dunia sastra itu seperti apa? Awalnya sih dulu tuh patah hati sebetulnya. Patah hati. Dulu sebetulnya patah hati pas tahun 2019 gitu kan. Sebenarnya bakatku nulis itu sebenarnya dari SD. Kalau aku ngeliatnya itu dari SD karena suka nulis aja gitu. Cuma belum tertata secara baik lah personal teksnya. Kemudian terus tahun 2019 aku nerbitin buku tuh kan, pertama kali nerbitin buku itu karena patah hati tuh. Wah, gitu-gitulah karena nonton filmnya Van der Wijk tuh. Memang tuh film. Jadi pengen langsung kayak Jainuddin gitu nerbitin. Tapi ternyata pas sudah berjalan langsung juga kita melupakan juga bahwa di seni itu kan ada estetika gitu tuh kan. Akhirnya aku ketemu juga sama Marhalim Zaini, salah satu penyair Riau lah gitu. Sastrawan lah beliau. Dibimbing, akhirnya ya dia ngajarkan aku untuk bisa menerbitkan tulisan di media dan lain sebagainya. Akhirnya ya sampai sekarang begitu. Tulisan mungkin ada di beberapa media. Dan akhirnya lengket lah sama sastra. Kemudian ya mengkaitkan tema-tema budaya di tempatku sendiri begitu kan, persoalan kritik lingkungan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau ini ya kata-katanya apa Hilma Anis itu kan kalau kamu patah hati itu jangan menangis tapi menulis. Wadah. Gitu, ya. Ya itu sih gitu. Ini sudah diterapkan sama Mas Novan ya, kalau awalnya begitu. patah hati teman-teman untuk mengekspresikan itu untuk dengan menulis gitu ya, bukan dengan menangis, karena energi kita sebenarnya ada dua gitu ya. Kalau kita sedang merasakan sakit atau kita sedang merasakan bahagia, itu energi kita akan sangat tinggi di sana gitu. Ya, Dan benar-benar. Mas Novan sangat bisa memanfaatkan hal itu, dan sampai saat ini beliau ini juga aktif nulis, juga aktif bersajak gitu ya. Ya gitulah. Mungkin bisa ini yang apa, salah satu sajak yang mungkin paling berkesan lah buat Apa ya, salah satu sajak yang paling berkesan buat aku itu Hairil Anwar tuh salah satunya. Kayak persoalan pemikiran kita sih sebetulnya bisa mencakup ke semuanya. Itu di Derai-Derai Cemara tuh. Kalau nggak salah dalam seingatku ya, aku mungkin agak lupa dalam persoalan katanya. Pokoknya yang penting, dari kata itu hidup hanya menunda kekalahan gitu. Pada akhirnya kita ada, sebelum kita berakhir itu tetap masih ada sebuah kata yang belum terucapkan gitu. Pokoknya seperti itulah dalam bahasanya. Itu kalau menurut aku ya hidup hanya persoalan menunda kekalahan begitu. Kegagalan dan kekalahan itu biasa begitu. Dan kita diminta untuk terus berjuang dan sebagainya begitu sih. Itu yang menurut aku sajak yang paling ini, dan itu juga mempengaruhi di sajak-sajakku yang lain sebetulnya juga. Persoalan pemikiran itu gitu. Emosional yang dibangun Hairil itu sih. Untuk ini Bang, proses kreatifnya itu seperti apa? Kalau proses kreatifnya itu sama seperti penulis lain sebetulnya, seperti penyair-penyair yang lain. Pertama harus riset. Jadi aku tuh
biasa kalau untuk menulis itu kan lama banget tuh. Menulis puisi itu bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu gitu. Biasa kok riset ke desa-desa, beberapa ke desa-desa, kemudian mencari literatur begitu kan. Apalagi sekarang juga aku nulisnya lebih fokus ke historis lah, aku bilang sejarah di kampungku sendiri di Samarinda gitu. Dan itu prosesnya panjang banget dari situ, kemudian nulis itu terus aja risetnya terus akhirnya. Dan kemudian kan aku ada komunitas juga tuh di sana, komunitas teraksara gitu, jadinya didiskusikan lagi itu baru. Dan yang akhir adalah mengirimkannya ke media. Nah, itu di media itulah pertarungannya gitu menurut aku. Walaupun memang di media juga agak sulit untuk melihat tidak menjadi patokan kualitas gitu ya di dalam karya gitu. Tapi setidaknya ya untuk mengirimkan ke media lah begitu. Selain untuk uang Indomie kos lah gitu kan. Kayak gitu sih. Mau dia bertahan hidup on. Iya gitulah. Ya ente kan penulis juga pasti ngerasakan lah kan. Enggak ini Bang, kalau di media itu ya, kalau di kepenulisan kan biasanya ada aturan-aturannya gitu ya. Media ini punya aturan sendiri, media A punya aturan sendiri. Kalau semisal di kayak puisi itu iya sama. bagaimana? Sama sebetulnya punya aturan sendiri, dan redaktur kan pasti punya idealisme masing-masing ya. Kayak kemarin puisiku di Koran Tempo gitu. Koran Tempo itu kan aku angkat banyak juga teman-teman beberapa yang nggak masuk tuh tembus di sana. Aku juga sebetulnya, nah ini juga nih, aku tuh sebetulnya ketika mengirim ke media tulisan gitu, entah puisi atau apapun itu, aku nggak mikirkan idealis dari redaktur ya, kirim aja gitu, kirim entah ditolak atau enggak ya udah gitu. Nah aku ya udahan gitu kan. Dan memang di media sekarang memang terlihatnya seperti ya isu sekarang, terus kesegaran dari karyanya gitu sih. Kalau aku ngelihatnya ya, kalau di media dari aspek tadi. Berarti asal kirim aja ya, enggak menentukan apa selera dari redakturnya kayak gimana. Iya, itu kalau aku begitu tuh. Tapi ada juga beberapa teman sampai untuk bisa tembus ke media tuh sampai ngitung per kata tuh. Kan puyeng banget gitu, ngitungin berapa kata gitu, berapa huruf bunyi di puisinya. Ada juga yang sampai kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi ya kirim aja gitu kan. Nggak tahu, gabut kayaknya aku kirim. Ya kalau soal ini Bang, apa? Kalau saya kan suka kan sastra. Cuman nggak begitu mendalami gitu, mendalami tentang sastra. Untuk pemilihan kayak diksi kayak gitu gimana Bang? Kan pasti ada kan trik-trik gitu. Iya, otomatis itu sih sama sebetulnya kayak persoalan teks yang lain. Hanya saja kan kalau persoalan diksi di puisi ya kita membaca tuh kayak bensin gitu loh. Jadi kudu membaca terus, kemudian di puisi itu bahkan kita dalam satu kata pun kita harus keluar dunia gitu. Ada itu ada kata Boy Riza Utama tuh ya, dia bilang kalau kamu mencari kata puisi itu satu kata saja kamu harus keluar rumah gitu. Kamu jangan menjadi penulis kamar begitu kan. Sesulit itu mencari diksi ya, dia bilang gitu kan. Selebihnya secara teknis ya kayak biasa saja begitu kan. Tapi persoalan hakikat di dalam puisi, terutama dalam puisi kan ngobrolin hakikat ya, satu kata pun kita juga harus keluar dunia gitu, harus keluar rumah, harus ke lapangan gitu kan. Bahkan untuk membaca 100 puisi itu hanya bisa membuat satu puisi gitu. Begitu sih literatur. Ya kalau kata ini ya penulis kan penulis yang hebat adalah pembaca yang lahap gitu kan. Kan gitu kan. Jadi kutipannya bisa dibawa gitu ya. Itu kata orang, kata iya, betul, para penulis-penulis dan beliau tidak hanya memahami itu, maksudnya mengetahui akan hal itu, tapi sudah menerapkannya. Dan banyak puisi-puisi yang sudah apa istilahnya tayang di beberapa media maupun media nasional ya, media nasional seperti Tempo, Jawa Pos gitu. Mungkin di mana lagi Bang selain itu? Ada di beberapa media online juga gitu, di Baca Petra, ada beruan.co, terus apa lagi lupa aku. Saking gitu, banyaknya ya, gitu. Ada juga sih kayaknya, gak aku catat aja gitu kayaknya. Gitu ya, sih. jadi ini seorang yang sastrawan ya, bisa dibilang sastrawan apa pujangga? Enggak kayak apa ya, penulis aja deh penulis gitu ya. Penulis sastrawan kayak tua banget gitu kan gitu. Penulis gitu, yang penulis sangat aja. produktif ya di bidang puisi gitu. Dan juga sering juga ya katanya memenangkan perlombaan. Ya kebetulan gitu. Menang lomba. Kebetulan itu karena kebiasaan. Kebetulan loh ya. Karena kita sudah biasa untuk menulis, ikut lomba, dan akhirnya kebetulan untuk menang. Kebetulan. Ya. Gitu sih. Jadi teman-teman yang mau mungkin belajar tentang proses kreatif ya, tentang sastra ataupun bagaimana bergelut di dunia
sastrawi gitu ya, bisa calling Mas Novan sebagai sosok sastrawan muda. Teman-teman perlu diketahui juga beliau ini mahasiswa pasca sarjana ya, UIN Sunan Kalijaga, program studi interdisipliner Islamic Studies dan konsentrasinya psikologi pendidikan Islam. Ya, psikologi pendidikan Islam. Kita tahu bahwa hari ini pendidikan kita kan bisa dibilang ya cukup baik gitu kan ya, cukup baik, akan tapi perlu adanya perbaikan ya di beberapa sisi. Mungkin Mas Novan ada pendapat lah mungkin tentang pendidikan Indonesia hari ini. Itu kompleks banget sih sebetulnya kalau bahas itu, tapi untuk pendapatku gitu ya. Sebelumnya kan aku ya itu dari jurusan S1 kalau MPI begitu kan. Nah, sebetulnya juga membahas persoalan pendidikan banget lah. Hanya beda sedikit tubuh saya sama psikologi pendidikan gitu. Kalau di manajemen pendidikan, di situ aku ada perihal gelisah gitu. Gelisah. Kenapa beberapa diskusi gitu kan, diskusi pendidikan gitu, terutama di dalam lingkaranku gitu ya. Membahasnya persoalan sistem saja begitu. Ya memang sistemnya ada bermasalah sih begitu. Tapi apakah kita hanya membahas persoalan sistem itu gitu? Kalau menurut aku perlu ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Kenapa hanya sistem yang dibahas begitu? Kenapa kita hanya mengkritik UKT begitu kan? Itu pertanyaan yang muncul di kepala aku gitu. Akhirnya ya karena belajar mendalam lagi bahwa ada permasalahan di paradigma itu. Kali itu aku baca buku pendidikan populer tuh, kalau karya dari Toto Raharjo kalau nggak salah itu, yang diterbitkan oleh INSIS gitu. Itu menarik banget, dia mengkritik persoalan paradigma zaman sekarang begitu, paradigma pendidikan kita. Aku sempat nulis juga persoalan kapitalisme pendidikan gitu kan. Bagaimana pendidikan itu dipandang secara komersil sekali gitu. Semua orang juga tidak semuanya bisa mendapatkan itu gitu. Dan pertanyaan juga apakah pendidikan hanya di dalam lembaga gitu. Sementara ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu ternyata berada di dalam masyarakat gitu kan. Nah, sebetulnya bagaimana pendidikan itu bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu. Sebetulnya hal begitu. Ya itu sih sebetulnya persoalan paradigma begitu kan. Kalau sekarang tuh kan paradigmanya banyak sekali, liberal sekali gitu kan. Paradigma liberal dalam pendidikan lah gitu. Pendidikan itu dinilai secara komersil, kemudian kita bayar mahal dan lain sebagainya gitu kan untuk mendapatkan fasilitas gitu. Bagaimana kita bisa menimbulkan pendidikan yang kritis sebetulnya begitu kan, yang diinginkan itu. Bagaimana orang bisa berpikir kritis dan lain sebagainya. Yang mencerdaskan lah ibaratnya kan, seperti pasal begitu kan. Manusia kan manusia lah. Nah, begitu sih sebetulnya kalau memandang pendidikan sekarang gitu. Jadi lebih ini ya tidak bisa dipandang dalam satu sudut pandang. Iya, ya, kita tidak bisa bahas satu sudut pandang gitu. Kita bukan tidak ya, tapi tidak hanya lah kalau dibilang itu, tidak hanya sistem yang kita bahas, tidak hanya persoalan UKT dan sebagainya, tidak hanya fasilitas gitu, tidak hanya skill guru gitu kan. Tapi paradigmanya nih itu kan akar banget tuh. Kalau misalnya kita dari awal sudah menciptakan pendidikan yang kritis atau yang dekat dengan masyarakat, itu sistem kan bakal ngikut semua tuh gitu. Dalam sudut pandangku gitu ya. Tapi kalau kita hanya bahas persoalan sistem, kalau paradigmanya masih yang begini gitu kan, itu masih bermasalah gitu. Ya gitu sih sebetulnya yang aku baca dari bukunya itu. Kalau semisal di ini Bang, sesuai dengan konsentrasinya Bang, tentang psikologi pendidikan Islam, itu sebenarnya lebih diarahkan kemana Bang sebenarnya? Kalau psikologi pendidikan Islam tuh hampir sama, akan tetapi dia lebih ke masalah mental ya sebetulnya, masalah mental, baru psikis dari murid-murid, model pembelajaran begitu, motivasi, asesmen terutama gitu. Nah itu sih kurang lebihnya. Kalau manajemen pendidikan kan dia lebih ke sistem tuh, persoalan kayak penataan, kurikulum dan lain sebagainya. Nah kalau psikologi pendidikan dia bisa menjadi konsultan itu. Menariknya di situ sih, kalau aku nanya juga aku pernah curhat juga sama psikolog gitu kan, nanya psikologi pendidikan tuh kayak gimana gitu, karena awal-awal kan ragu juga tuh. Akhirnya dia menjelaskan bahwa di psikologi pendidikan itu kita bisa menjadi konsultan pendidikan gitu loh. Kalau mungkin manajemen pendidikan dia akan membahas persoalan kurikulum gitu kan, membuatnya, kita adalah konsultannya begitu loh, untuk menciptakan metode atau silabus mata pelajaran semisal gitu kan. Nah psikologi pendidikan dalam memandang muridnya apakah bisa dengan pelajaran yang begini gitu kan, apakah bisa ilmu pengetahuan sosial dikasih waktu 4 jam misalkan gitu. Apakah murid tahan begitu. Nah psikologi pendidikan ada di situ. Nah itulah kenapa aku ambil psikologi pendidikan, yaitu dari paradigmanya gitu lah. Aku suka sekali kalau berbicara persoalan
permasalahan itu dari akarnya tuh, ntar bakalan ketemu gitu. Jadi Di situ dia fokus. psikologi pendidikan ini kan punya ini ya, punya apa ya? Ini yang sangat tinggi, maksudnya pengaruh yang sangat tinggi Pengaruhnya terhadap- sangat tinggi. dalam pendidikan maupun dalam kurikulum gitu juga. Iya benar. Setahu saya ini kan kurikulum kita kan selalu berubah-ubah, Bang. Iya. Kayak kurikulum 2000 apa? Berapa 2003 Iya dari KTSP, KTSP 2017 gitu ya. baru ini jadi kurikulum apa K13 gitu kan. 13 Ini ada lagi 21st century itu ada lagi tuh kurikulum apa baru itu? lagi. Itu baru lagi tuh dia akan berkembang lagi. Dia mengikuti persoalan sebetulnya hampir sama dengan K13 gitu gitu dia konsepnya kayak apa namanya? Ya lebih banyak murid yang lebih bereksperimen daripada guru gitu loh. Itu sama saja sebetulnya. Kemarin diskusin juga tuh pas aku kuliah dulu itu. Cuma aku kritiknya aku juga itu kan banyak di luar negeri ya persoalan 21st itu. Cuman bagaimana di Indonesia gitu yang memang sosial kultur kita tuh berbatas dengan pesisir, agraris begitu kan, apa sesuai gitu. Ya itu sih permasalahan dari persoalan barat begitu ya, kalau dibawa ke Indonesia kan pasti dia berbenturan dengan sosial kultur lagi tuh. belum tentu cocok juga Iya, belum tentu cocok juga gitu. kondisi kita saat ini. Berarti ketika kita ini Bang apa hari ini kita kan saya lihat gitu ya, Iya. ketika ada kurikulum A kemudian itu belum tentu bisa diimplementasikan oleh sekolah-sekolah. Terus kemudian pemerintah buat kebijakan lagi gitu. Kebijakan ada pembaruan kurikulum lagi. Itu seperti apa Bang? Maksudnya kita belum bisa melaksanakan secara penuh, secara maksimal, akan tapi pemerintah sudah buat kayak kebijakan kurikulum baru gitu. Ya itulah aku bilang itu masalahnya persoalan paradigma begitu. Kalau kita berbicara paradigma gitu kan, paradigma pendidikan yang harus kita perbaikin lah gitu kan. Kita akan melihat persoalan lingkungan, terutama misalkan sekarang kan sudah banyak tuh sekolah-sekolah. Aku tidak mengatakan persoalan sekolah alternatif sih. Kemarin aku sempat jalan-jalan ke Salam tuh, Sanggarana Alam Yogyakarta. Itu kan menarik banget tuh, alam tuh alamiah mereka bilang. Jadi guru itu menjadi sebuah fasilitator begitu. Jadi kalau misalnya muridnya ingin jadi dokter gitu kan, seandainya ingin jadi dokter, seingat aku itu pas aku kesana itu ingin jadi dokter, ya udah dia dilempar saja ke di temani guru, kita ke sawah gitu jalan, dia ketemu tumbuhan, dia ketemu akhirnya perangkatnya adalah perangkat alam kan gitu, dan itu bahkan lebih dekat gitu, dia tidak memakai kurikulum dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu menarik banget, nanti suatu saat di model di tengah-tengah perjalanan itu anak itu bakalan dapat semisal dapat cacing begitu kan, bisa dia dapat pohon-pohon yang mati begitu kan, akhirnya dia kan mendapat keilmuan lagi tuh persoalan sainsnya gitu kan ya. Kalau misalnya temannya ini jatuh dia menolong begitu kan, dia kan dapat ilmu sosialnya gitu. Itu kan enggak pakai kurikulum yang ini banget tuh. Ya ada sih kurikulumnya, cuma dia mungkin kalau aku katakan tidak kaku gitu. Karena perangkat alam itu perangkat yang mahal gitu kan. Perangkat yang diberikan, dan kalau secara kita kan gratis ya, tapi itu bentuknya mahal gitu loh, diberikan langsung sama Tuhan gitu kan. Kita langsung belajar dengan perangkat yang diberikan Tuhan, itu kan suatu yang luar biasa banget lah kalau gue bilang. Dari situ sih gue bilang, kalau misalnya kita berbicara paradigma alamiah misalkan begitu kan, sudut pandang kita alamiah tentang pendidikan, mungkin bakalan begitu konsepnya gitu. Menarik banget. Berarti kita tidak hanya saklek gitu ya, mengikuti kurikulum yang ada. Iya, Sebenarnya masih gitu. banyak Masih banyak alternatif lain yang bisa alternatif dikombin, lain, ya. bisa dikombin gitu. Ya itu terlihat kan bagaimana kualitas beliau ya. Ada yang gabut aja ini. Itu ada teksnya di bawah itu. Ngomongin sastra kemana-mana gitu ya, maksudnya sangat mumpuni. Ngomongin soal pendidikan juga bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu Mas Novan ini konsen ininya apa, kajiannya di bidang apa Mas? Maksudnya fokus mungkin suka kajian ini gitu. Biasanya kan ada gitu. Iya, aku suka sebetulnya kajian misalnya filsafat. Itu aku suka tuh. Aku kan sekolah juga di sekolah filsafat Promusa tuh. Situ aku belajar juga. Kebetulan teman-teman juga banyak anak filsafat gitu kan. Ya itu untuk membongkar dari itu tubuhnya dari pendidikan itu tadi gitu kan. Terus isu-isu sosial tuh aku suka juga, sosial budaya gitulah. Karena itu yang menjadi ini sih, menjadi apa namanya patokan buat belajar gitu. Jadi aku iniin aja, aku kait-kaitkan aja itu persoalan pendidikan. Bagaimana
pendidikan melihat budaya kita gitu, kemudian melihat sosial kita, begitu sih sebetulnya. Kalau filsafat dikaitkan dengan pendidikan seperti apa, Bang? Itu lahirnya bakalan jadi paradigma tadi. Kalau di mungkin kita sering bahasnya Paulo Freire gitu kan. Kalau Alatos bilang, aku lagi bahas Alatos tuh, kita lagi baru belajar di sana. Bahasnya persoalan takdir begitu. Persoalan bagaimana posisi yang pas begitu kan. Dia mendekatkan ilmu dan amal begitu. Bagaimana ilmu itu bisa diamalkan begitu. Bagaimana ya bisa melahirkan orang cendekiawan-cendekiawan yang bisa mengaplikasikan ilmu itu kepada masyarakat dan sebagainya begitu. Nah, begitu sih kalau misalnya dia akan lari ke filsafat begitu, ke akar begitu ya. Ini kebingungan ya, mungkin kebingungan dari teman-teman juga atau kebingungan saya sendiri sih karena kurang begitu banyak baca gitu ya. Tentang Sama aja sebenarnya. filsafat ilmu dengan ilmu filsafat gitu, Bang. Mungkin gimana itu, Bang? Soalnya kan ini keterkaitannya dengan pendidikan juga. Katanya filsafat kan mother of science juga gitu. Oh, iya, dari gitu kan. ibu dari pendidikan, ilmu dari ilmu gitu. Iya sebetulnya kurang lebih sih sebetulnya kurang lebih kalau misalnya kita memaparkan secara definitif gitu ya. Cuma sebagai alatnya itu bagus banget gitu. Soal filsafat ilmu dan kita mengetahui ilmu itu apa begitu kan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu didapat dari dulu kan gitu. Bagaimana ilmu pengetahuan bisa dapat dari indera. Oh di indera nggak bisa lagi nih. Dia dari empiris begitu kan. Nah dari akar itu sebetulnya kita belajar gitu persoalan terutama dalam pendidikan. Tidak hanya dalam satu sudut pandang gitu. Kita tidak hanya membatas bahwa pendidikan ini fasilitasnya bagus dari indera doang nih, coba dari empiris begitu kan, dari pengalaman saya dulu begini gitu. Itu menjadi alat aja sih kalau menurut aku sih. Jadi bisa melihat secara komprehensif gitu. Iya, menjadi secara komprehensif gitu. Pendidikan kita gitu. Selain filsafat apa, Bang? Konsen kajiannya? Aku lebih ya itu sosial terus kemudian ya agama juga ada gitu. Kadang belajar persoalan itu. Ya sebetulnya bingung juga, sempat juga curhat sama orang gitu kan, nih kebanyakan ini deh kan. Tapi kalau menurut aku penting gitu untuk mengkaji persoalan pendidikan terutama, tidak dibahas dalam satu sudut pandang aja gitu. Kemudian aku kombin dengan beberapa hal tadi, disiplin-disiplin yang tadi gitu. Ya karena gabut aja sih sebetulnya. Oh iya lupa, Bang. Ini saya kemarin baca-baca di artikel itu ada tentang matinya filsafat. Itu gimana kalau hari ini filsafat itu masih relevan gak digunakan gitu dengan kemajuan teknologi sekarang ini gitu? Ya sebetulnya kalau dikatakan ya, kalau menurut aku pribadi filsafat itu kan, aku pernah juga dengar dari Farudin Faiz nih. Ini filsafat itu tidak akan mati selagi orang itu masih berpikir gitu, masih berakal gitu kan. Hanya saja mungkin itu kenapa dikatakan seperti itu statementnya, ya sesuai dengan zaman yang sekarang begitu kan, 4.0 ini gitu. Bagaimana keterhubungan himpunan data gitu, ekonomi platform gitu kan, dominan sekali gitu. Terus ada persoalan perhitungan algoritma begitu kan di 4.0 ini. Nah, orang banyak yang tidak filsafat itu terkadang orang tidak menggunakan itu gitu kan. Dia makanya hoax itu bertebaran begitu kan. Orang tidak berpikir ini salah atau benar gitu kan. Orang tidak mengkritisi begitu, orang tidak menebak ini apakah benar atau tidak gitu. Ya itu gitu loh akhirnya. Dan ini kan permasalahan juga gitu. Terutama aku sempat baca juga kemarin tuh persoalan itu tuh. Itu dikaitkan sama, aku pernah baca ini karya dari Martin Suryajaya itu. Jurnalnya seniman di masa depan gitu kan. Ketika seniman itu kita kekurangan kurator begitu. Alat-alat menjadi hilang gitu, hakikat dari seniman itu tidak ada lagi, seniman bahkan hadir karena gejala pasar begitu kan. Itu kan filsafat hilang di situ gitu kan. Kita tidak berpikir lagi ini baik atau benar gitu, kita tidak memikirkan hakikat gitu kan. Nah filsafat kan di situ dia mengupas persoalan hakikat itu gitu. Dia tidak menganggap sesuatu itu ya benda aja atau ini, tapi hakikatnya gitu. Nah karena banyak media ini ya terkadang hakikat itu tergerus dan kita tidak bisa memilih ini baik atau benar begitu kan. Jadi semakin maju teknologi belum tentu ya berimbang dengan iya gitu, kita kayak dipaksa buat dikejar gitu nggak sih, kayak tiba-tiba cepat aja gitu kan. Akhirnya kita mau mengikuti hal yang begitu gitu loh, mengikuti perkembangan yang ada. Sementara peradaban kan udah bisa dilawan tuh, tapi kita bisa menciptakan strategi yang ada. Nah kalau menurut aku
filsafat di sana gitu loh. Dan kalau itu tidak digunakan ya itulah mungkin dibilang kematian filsafat tadi gitu. Kalau menurut Di aku. sisi itu ya. Di sisi itu gitu loh kalau Di tidak sisi digunakan lagi. bahwa kita berpikir itu berfilsafat benar juga gitu kan ya. Iya begitu. Penelitian terakhir ini kan Indonesia dijuluki sebagai negara paling cerewet apa Pak? Iya kan. Jadi di era digital seperti sekarang ini di media sosial ketika ada semisal tokoh atau apa yang menyerang Indonesia, seluruh netizen se-Indonesia kompak untuk menghujat mereka. Iya begitu, sampai ada yang itu tuh dari gitu aku baca jurnal itu. Nanti suatu saat orang akan takut dengan kritikus, tidak takut dengan kritikus, tapi lebih takut dengan netizen. Gitu. Iya tuh itu kutipan di Mati Surajaya tuh aku baca tuh, gitu. Ini ya mungkin teman-teman selain kita ngomongin soal bagaimana pendidikan, karena kita di ranah pendidikan ya Mas Novanya di ranah pendidikan juga kita tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial hari ini. Iya, bagaimana kita tetap berkecimpung di dunia di masyarakat, kita tetap akan berinteraksi dengan masyarakat sebisa mungkin kita tetap bijak gitu ya dalam bertindak maupun dalam baik di dunia nyata maupun di dunia maya tetap digunakan dengan cara yang baik gitu. Ini sudah berapa menit ini Pak? 10 menit lagi. Masih lama ya? Iya, 10 menit bentar lagi. Mungkin terakhir selain aktivitas di kampus ada aktivitas lain nggak? Ya selain menulis, mungkin aku ya gabung di persoalan lingkungan itu sih di Front FNKSDA. Kemarin kan baru jalan-jalan dari Jember tuh, ya itu sih ketemu sama teman-teman yang luar biasa sekali gitu. Di apa Front FNKSDA Front Hadirin Kedaulatan Sumber Daya Alam. Itu di apa? Komunitas apa organisasi? Itu apa ya? Mereka tidak mau ini sih, kalau temanku tuh dia tidak mau tadi bilang komunitas organisasi. Ya bentuknya front gitu, bentuknya front. Dia pergerakan begitulah persoalan kedaulatan sumber daya alam, lebih air, ke arah lingkungan gitu ya. Lebih ke arah lingkungan. Berarti bisa dibilang Mas Novan ini aktivis. Ada anggota doang gitu ya kan. Anggota doang cukup gitu. Lengkap ya, selain akademis, sastrawan juga, aktivis juga gitu ya. Kurang lengkap seperti apa seorang Mas Novan ini ya. Ada ya. Ngomongin soal ini Bang, lingkungan kita kan pasti dibenturkan ya. Iya. Negara yang bagus adalah negara yang pembangunannya pesat gitu. Iya, infrastrukturnya pesat. Wah, ini asik sama IPKP nih ya. Iya. Jadi yang dikatakan maju adalah bagaimana kita selalu memberikan ada pembangunan lah istilahnya gitu. Ada pembangunan baik itu infrastruktur maupun pembangunan secara suprastruktur. Cuman di sisi lain ngomongin pembangunan ini pasti ada dampak yang ada dampaknya gitu ya, ada dampak lingkungan atau dampak lain. Mungkin pendapat Mas Novan seperti apa? Ini kan ambivalensi gitu, ambivalensi gitu ya. Antara pembangunan ini baik juga gitu, dan tapi juga akan bisa menggerus sosial di lingkungan juga gitu. Aku sempat juga diskusikan persoalan ini sih sama teman-teman sebetulnya. Bagaimana persoalan kalau kawan-kawan bilang itu, beberapa yang lain itu bilangnya ekonomi tanding gitu. Jadi aku pernah ke suatu desa gitu kan di Muarang Gelam tuh, daerah Kukar gitu. Daerah Kukar itu perjalanan sana sekitar semalaman gitu kan. Jadi desa itu terkenal dengan 3T. Kalau 3T kan tertinggal banget tuh. Dia desa terluar begitu. Tapi yang pertama mereka hidup karena ikan mereka sendiri. Jadi desanya itu di atas sungai gitu, di atas sungai. Mereka hidup karena ikan mereka sendiri. Mereka bikin garam tidak beli di luar Jawa. Mereka bikin sendiri dari ikan gitu. Mereka listrik sudah pakai sumber daya matahari. Keekonomian mereka menanam walet gitu. Mereka bajak sawah. Jadi kalau mereka mau ke sawah tuh sana dulu, keluar dulu dari kampungnya gitu kan. Di sana ada sekolah juga gitu, dan mereka hidup gitu. Tapi kan pertanyaan besar, kenapa itu
desa yang seistimewa itu dengan ekonomi sendiri, dengan fasilitas sendiri, tapi dibilang desa 3T begitu kan. Beberapa kali mereka melawan gitu. Karena kalau misalnya kami tidak bukan 3T gitu di dalam peraturan, ini semua disemen gitu. Bayangin coba desa di atas sungai disemen. Kan pertanyaan besar banget begitu kan. Ya sebetulnya bisa kita kalau menggunakan ekonomi tanding begitu kan. Terutama daerah Kaltim itu kan juga pertambangan batu bara yang sawit begitu kan. Nah ini berkaitan juga kalau misalnya Ibnu Sina dan Al Ghazali bilang tuh ada namanya nafs anabatiyah begitu kan. Setiap tumbuhan tuh punya jiwa begitu. Andai kan orang bisa berpikir persoalan itu gitu, filsafat ada di sana juga gitu kan. Kita bisa berpikir bahwa tumbuhan itu adalah jiwa begitu. Itu kan kita bisa menzolimi sekali begitu kan. Wah itu kalau ada front bilang begitu tuh, kita menzolimi sekali begitu. Bagaimana tumbuhan itu tebas dan sebagainya. Kalau menurut aku bisa itu persoalan ekonomi tanding itu gitu. Di beberapa desa sudah menggunakan itu. Karena dampak persoalan lingkungan ini besar sekali. Jadi ada satu desa juga aku jalan waktu itu, Hudok begitu, penarian Hudok begitu. Aku cerita sama masyarakat sana. Kebetulan Dayak di situ mayoritasnya Islam lah gitu. Mereka bilang begini. Akhirnya tarian kami ini ada saat pernikahan saja. Kami tidak menjalankannya satu upacara karena tarian ini tuh Hudok itu dia biasa buat doa perlindungan sawah dan lain sebagainya. Karena mereka tidak punya sawah lagi, mereka narinya di pernikahan begitu. Dan acara-acara tertentu saja gitu. Karena mereka hanya itu jalan untuk bisa melestarikan budaya mereka, begitu tradisi mereka. Kan miris ya. iya begitu gitu. Aku nyampein juga hal ini di front kemarin itu waktu jalan-jalan terakhir itu tuh. Walaupun mereka berkata bukan karena sawah ya, cuma aku tahu gitu karena melihat juga pertambangan, banjir di sana gitu kan, daerah Kembang Janggut sana. Ya begitulah. Gitu. Jadi kalau ini ya, itu berarti ekonomi mandiri gitu Mas? Iya, ekonomi mandiri gitu. Yang semua kebutuhan itu diproduksi sendiri. Iya. Itu kan kalau istilahnya Apa tuh kode PKP itu? Mahatma Gandhi itu ya. Iya. Itu kalau nggak salah gram swarat itu. Gram suara tuh. Itu teorinya Mahatma Gandhi. Jadi satu desa itu bisa mencukupi kebutuhan sendiri, tidak mengambil segala kebutuhan dari luar. Iya, Jadi benar. dia produksi sendiri, dia konsumsi sendiri. Ketika dia produksinya itu berlebih, baru bisa di luar. Maksudnya bisa didistribusikan keluar. Gitu. Jadi kemandirian desa itu yang digagas oleh Mahatma Gandhi itu di India. Dan juga ketika suatu desa itu bisa mandiri ya, bisa produksi sendiri, ini kan tentu tidak tergantung dengan produksi luar. Ya, iya. Bagaimana korporasi juga mengintai kita di segala sisi gitu kan. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kita kan dikuasai. Iya gitu kan. Kapitalisme tuh gitu kan. Ya kan dikuasain gitu. Jadi bahwa pembangunan sebenarnya tidak melulu soal pembangunan infrastruktur gitu. Iya, pembangunan peradaban, terus kemudian kebudayaan yang sebenarnya kita punya kebudayaan sendiri yang sebenarnya itu lebih beradab daripada peradaban sekarang kan. Iya, gitu. benar. Terutama juga ilmu pengetahuan kan ada di masyarakat juga gitu kan. Kita menemani mereka gitu, mengedukasi mereka persoalan kayak kerusakan lingkungan tadi. Karena banyak masyarakat kita ya terutama petani begitu kan, petani dan lain mereka nggak tahu perihal itu. Pendidikan mereka juga tidak tinggi gitu kan. Beberapa standar lah begitu, ada juga yang tinggi. Tapi walaupun tinggi entah tidak tinggi pendidikan mereka, kita harus menemani begitu, mengedukasi persoalan itu. Nah disitulah filsafat akan hidup kembali gitu yang dikatakan tadi, gitu kan. Ya jadi mungkin filsafat akan mati ketika filsafat hanya sebatas ini saja secara pemikiran saja gitu kan ya. Iya. Tidak diimplementasikan dalam tindakan-tindakan. Iya benar. Seperti Mas Novan ini tergabung di front Nahdlatul. Jadi tidak hanya sebatas kita paham secara teoritis, akan tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan gitu ya. Dan juga kita sebenarnya banyak belajar gitu ya dari masyarakat kan gitu. Iya benar. Dan ngomongin soal pembangunan juga tidak melulu bagaimana kita tunduk pada
pemerintah yang di atas atau istilahnya top down gitu. Kita bisa melakukan pembangunan dari bawah atau istilahnya itu bottom up. Dari bawah kita melakukan semacam social engineering gitu ya. Bagaimana kita mengorganisir masyarakat yang nantinya bisa membuat semacam gerakan-gerakan masyarakat ya, yang tentunya lebih ramah gitu ya, lebih ramah terhadap lingkungan dan juga lebih bisa diterima oleh masyarakat. Ya meskipun ketika ada pembangunan secara fisik ya, baik itu pembangunan kayak pabrik dan lain sebagainya akan menghasilkan istilahnya itu ada trickle down effect mas. Jadi ketika ada pembangunan pabrik di suatu tempat gitu, itu ada istilahnya trickle down effect yang nantinya di sekitar pabrik itu akan terjadi perputaran ekonomi. Terjadi perputaran ekonomi, baik itu pegawainya akan ke sana dan akan membutuhkan makan, maka akan banyak warung-warung di sekitar pabrik itu, banyak kos-kosan di sana dan perekonomian akan semakin maju di sana. Akan tetapi kan di sisi lain ketika Mas Novan tadi bilang bahwa ketika kita melihat lingkungan kita, tumbuhan itu juga makhluk Allah gitu ya, makhluk Tuhan yang harus kita jaga juga dan kita harus rawat juga. Dan ketika kita sebagai makhluk kan, dalam Al-Quran kita sebagai khalifah fil ard ya, bahasanya itu wakil Tuhan. Kita harus sebagai, karena kita diamanai sebagai makhluk yang sempurna daripada makhluk-makhluk lain, maka kita harus menjaga lingkungan gitu. Iya, benar. Gimana mas? Seperti itu kan? Iya, benar sekali itu. Nah ini langsung paham nih, gitu ya ngomong kan. Ya itu tadi mungkin perbincangan kita kali ini. Mas Novan, ya mungkin ada closing statement dari podcast kali ini. Ini kayak apa ya? Aku bikin puisinya lama nih. Cuma aku anggapnya pesan aja gitu ya. Kayak bahwa sebetulnya pendidikan itu tidak hanya dalam ruang lembaga, pendidikan itu tidak hanya di dalam fasilitas begitu kan. Dia tidak hanya berbatas pada kurikulum, tapi sesungguhnya ilmu pengetahuan pun dia akan berada di lingkungan masyarakat. Maka jagalah itu gitu. Dan perangkat sudah diberikan semua sama Allah begitu kan, dari tumbuhan, sungai, laut dan lain sebagainya. Dan ilmu pengetahuan aku kira ada di sana kalau kita dekat dengan orang sekitar sana. Ya itu sih. Itu Mas Novan Leni. Ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap saksikan kami di podcast KMP ya. Nanti kita akan membahas tentang berbagai hal yang tentunya sangat penting ya untuk kita bahas. Dan terima kasih Mas Novan atas kehadirannya, atas banyak insight yang kita dapat ya, banyak ilmu-ilmu baru yang kita peroleh, dan semoga podcast ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap share, komen, dan subscribe ya Kak. Subscribe KMP Win Sukasnan Kalijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.